Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian Selasa malam Rabu insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah dengan kudratnya, iradahnya. Pada malam hari ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan umur untuk kita terus berjalan, meningkatkan kesadaran tentang siapa diri kita, untuk apa kita diciptakan, dan mau kemana kita. Sesungguhnya kehidupan adalah sebuah proses belajar kepada jiwa. Adalah bagaimana kita ada kewajiban yang paling utama kepada kita. Wajib di atas wajib adalah, kalau sholat itu wajib, maka ada yang lebih wajib dari sholat. Kalau haji itu wajib, ada yang lebih wajib dari haji. Kalau saum, zakat itu wajib, maka ada yang lebih wajib dari semuanya itu. Maka mengenal Allah adalah lebih wajib dari segala yang wajib. Karena tidak ada agama bagi yang tidak mengenal Allah. Maka sesungguhnya agama itu dimulai pada saat kita mengenal Allah. Maka itulah pertanyaan marrabbuka, kemarin Abah sudah bahas, bukan pertanyaan di dalam kubur. Tetapi adalah pertanyaan pada saat kita hidup hari ini. Adalah siapa Tuhan kita, adalah kita harus mengenal Allah. Maka sudah ijma ulama, awaludini ma'rifatullah, awal agama itu harus kenal pada Allah. Karena orang yang tidak kenal kepada Allah tidak sah ibadahnya. Orang yang tidak kenal pada Allah tidak diterima ibadahnya. La tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali kenal kepada yang diibadahi. Maka disinilah sesungguhnya adalah yang harus dibangun oleh kita dari awal adalah bagaimana kita kenal kepada Allah. Itulah kenapa pertanyaan marrabbuka adalah merupakan pertanyaan pada kubur, ya. Dan tubuh kita adalah kubur, ya. Adapun jiwa kita yang terkubur, oleh karena itulah pelajaran yang awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal yang wajib pada setiap insan adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Awaludini ma'rifatullah, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Maka Ibnu Ruslan dalam kitab Jubad menyampaikan fa'lamu ayyuhal ikhwan annal aslah. Sesungguhnya yang asal, yang asas, wal asas adalah annal asla wal asas huwa ma'rifatul ma'budi, adalah mengenal kepada Allah adalah sebelum kita menyembahnya. Maka sekarang banyak manusia yang menyembah kepada Allah tapi tidak kenal kepada Allah. Banyak orang berzikir pada Allah tidak kenal pada Allah. Allah bukan tulisan Allah. Menyebut nama Allah bukan menyebut Allah, ya. Karena tulisan Allah sama. Tulisan nasi bukan nasi. Menyebut nama nasi bukan nasi. Maka menyebut api bukan api, ya. Menuliskan lafaz api bukan api. Maka demikian pula banyak orang menyebut nama Allah tapi tidak kenal kepada Allah. Ya, karena nama Allah itu bukan Allah. Tulisan Allah itu bukan Allah. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal yang wajib kepada setiap insan adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Maka Abah membuat judul, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Yang harus dipahami adalah hubungan kita dengan Allah. Karena kalau kita nggak ngerti bagaimana kita akan kembali kepada Allah. Itulah Allah ingatkan kepada kita, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta pada Allah di dunia ini,
kepada Rasulullah, maka dia buta pada Allah dan Rasulullah di akhirat nanti. Maka wajib ketemu Allah adalah liqa dengan Allah adalah sebelum kita menyembahnya. Karena orang yang tidak bertemu dengan Allah di dunia, dia tidak akan bertemu dengan Allah di akhirat. Itulah firman Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Jadi adalah menyembahnya setelah bertemu dengannya. Sama saja kita di dunia ini, kita akan menikah dengan seorang perempuan, tidak akan bisa kita menikah dengannya kecuali kenal dengannya. Dan tidak mungkin kenal dengannya kecuali kita adalah bertemu dengannya. Nah inilah maka banyak manusia tahu nama di dunia ini adalah, tetapi dia tidak tahu yang punya nama. Maka baginda Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang yang tahu nama tapi tidak bertemu dengan yang punya nama, kafir. Dr. Samsudin, ahli dokter gigi, itu bukan nama Dr. Samsudin. Bapak tidak bisa berobat kepada Dr. Samsudin dari plang nama Dr. Samsudin. Tapi harus Bapak bertemu dengan orangnya. Banyak orang pergi ke Mekah adalah dengan menganggap dirinya sebagai duyupur rahman, tamu Allah. Tapi dia hanya putar-putar di rumah Allah, tapi tidak pernah bertemu dengan Allah. Disinilah sebetulnya banyak manusia tertipu dalam ibadahnya. Maka pada malam hari ini, marilah kita kenali adalah Allah dan juga adalah tidak ada yang kenal Allah kecuali dengan kenal diri. Maka Abah sering sampaikan adalah mencari segala sesuatu harus mencari pada tempatnya. Mencari ikan wader harus diselokan, mencari paus harus di laut. Mencari cacing adalah di tanah. Tapi adalah mencari Allah, mengenali Allah, tidak boleh keluar daripada diri. Baginda Nabi menjelaskan, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya, maka dia akan tersasar. Ya, maka hari inilah banyak orang tersasar tadi semua adalah karena dia mencari Allah, mengenali surga, neraka, barjah, sirot, dajjal, Ya'juj wa Ma'juj keluar dari dirinya. Mencari Al-Mahdi keluar dari diri tidak akan ketemu. Mencari Rasulullah keluar dari diri tidak akan ketemu. Mencari Allah keluar dari diri tidak akan ketemu. Karena itulah maka baginda Nabi menyarankan pada kita adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa kenal dirinya yang fana, maka dia akan kenal pada Tuhannya yang baqa. Maka Syaitanillah sudah ingatkan kepada kita, ada sesungguhnya al-kaunu kulluhu zulmatun. Setiap kaun itu semuanya adalah tidak ada. Semua kaun itu pada dasarnya adalah tidak ada. Maka itulah kenapa sifat yang wajib kepada Allah al-wujud. Al-wujud itu adalah ada, maka lawannya adalah adam, tidak ada. Maka manusia di alam dunia ini selama dia tidak mengenal kepada Allah yang ada dan dia merasakan dirinya yang ada, selama itulah dia berbuat syirik pada Allah. Salatnya ditolak oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celaka adalah orang yang sholat. Kenapa celaka orang sholat? Karena tadi wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena sholatnya sahun. Kenapa sholatnya sahun? Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Karena dia berbuat riya. Kenapa dia buat riya? Karena dia merasa ada, wujud. Selama badan kita ada, wujud, maka seluruh ibadah kita ditolak oleh Allah. Itulah matematika mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya berapapun angka dibagi dengan kosong hasilnya tak terhingga. Maka seharusnya kita manusia berjalan menuju pada Allah itu dengan kosong. Maka orang maksiat seperti Robi Adawiyah
Syekh Siri Sakot dirampok, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab, Sunan Geseng, Sunan Kalijogo. Pada saat dia sudah mengembalikan dirinya pada kosong, maka berapapun dosa yang dilakukannya dibagi kosong tak terhingga. Maka bagi Allah bukan amal dan bukan dosa. Tetapi bagi Allah itu yang lebih pada dasarnya adalah harus mengembalikan. Pada dasarnya kita adalah mengenali Allah, sebenar-benarnya diri kita adalah ada yang diadakan. Adalah mengembalikan pada kosong dari semua. Maka balon gas bisa terbang ke udara pada saat dia adalah mempakumkan dirinya sehingga berat jenis dia lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Maka manusia tidak akan bisa kembali kepada Allah selama yang berada dirinya. Sampai Allah ancam di dalam Al-Quran, sahabat jamaah sekalian, adalah Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf adalah tentang mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufatahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika nazil mujrimin. Innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri. Itulah kenapa kata Nabi, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam sorga, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri, adalah pada saat ada sebiji jarah di dalam hatinya kesombongan. Apa itu sombong? Merasa wujud. Manusia merasa wujud, itulah ada syirik jali, ya. Maka syaitanillah ingatkan kepada kita adalah kita harus mengembalikan. Maka dikatakan adalah mana'aka antadaiya ma laisa laka mimalil makhlukin. Apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Kemudian apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Lalu apakah boleh, apakah dia Allah membolehkanmu untuk mengklaim sifatnya, sedangkan dia adalah Tuhan semesta alam? Kita tidak boleh mengakui anak orang lain dari anak kita. Tidak boleh mengakui tanah orang lain tanah kita. Syaitanillah menyindir kita. Apa boleh? Apalagi apa yang dimiliki oleh Allah. Maka itulah kita yang harus dikembalikan adalah kembalikan sesungguhnya yang sebenar-benarnya ada adalah Allah. Tadi, aku bukan Allah, tapi Allah adalah aku. Tadi semua, ya. Disinilah harus dipahami bagaimana hubungan antara abid wal ma'bud. Makanya dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya perintah kepada kita ibadah adalah sesungguhnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun adalah bimana ay liya'rifun, mengenal Allah. Abadah ya'budu ibadatan adalah mengabdi kepada Allah. Mengabdi bagaimana? Karena kita semua jadikan diri kita adalah ada yang diadakan. Kata Abbas seumpama adalah dalang. Maka itulah dalam kitab Kifayatul Awam, perjalanan manusia di penghujungnya itu adalah wahdaniyat fil af'al. Apa itu wahdaniyat fil af'al? Harus mampu menyaksikan bahwa segala gerak di alam dunia ini tiada yang bergerak kecuali dia ada pada gerak Allah. Wahdaniyat fil af'al itu adalah mampu menyaksikan nur af'al Allah pada diri dan di luar diri. Dan kemudian juga harus mampu menyaksikan adalah wahdaniyat fil asma. Menyaksikan semua nama yang ada di dunia ini sesungguhnya ada terhimpun pada nama dia yang satu, Allah. Tiada nama. Itulah. Kemudian wahdaniyat fis sifat. Harus mampu menyaksikan sesungguhnya segala yang hidup di alam dunia ini berasal dari ruh yang sama. Ya, dan demikian pula wahdaniyat fi zat adalah bagaimana menyaksikan sebenar-benarnya segala apa yang ada, yang hidup di dunia ini adalah dialah. Hidup itu satu, tempat hidup yang banyak. Air itu satu, hanya tempat nama air dan tempat air yang beda-beda.
Maka di alam dunia ini diajarkan oleh Allah tentang itu. Bagaimana kita jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Silakan kayu yang sudah jadi meja kayu, kayu jadi pelapon kayu, kayu jadi kusen kayu, kayu jadi asbak kayu, kayu jadi gerobak kayu, kayu jadi tasbih kayu. Tapi kita harus mampu belajar mentauhidkan. Sesungguhnya kemanapun kau hadapkan hanya melihat kayu. Demikian pula, aku adalah bukan engkau, asbak kayu bukan kayu, tapi kayu adalah asbak kayu. Ingat itu. Itulah tauhid mengajarkan antara hubungan abid wal ma'bud. Antara yang menyembah dan yang disembah. Nanti dalam perjalanannya yang menyembah dan disembah itu satu. Ternyata kayu itu adalah, asbak kayu itu kayu, tapi adalah sesungguhnya asbak kayu adalah bukan kayu, tetap asbak tadi semua ya. Tapi kayu adalah asbak kayu tadi semua. Itulah juga kita dengan Allah. Maka disinilah Syai'ila ingatkan mana'aka antadaiya ma laisa laka mimmalil mahlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim bukan milikmu menjadi milikmu. Maka kita ini adalah ada yang diadakan. Kita ini adalah kenyataan wujud Allah. Kita ini adalah mazhar kenyataan Allah. Nah, sementara di sisi Allah kita ini tidak ada. Maka itulah dalam hikam kanallahu syai'an ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu Allah itu sendiri, maka sekarang pun Allah itu sebagaimana adanya dulu. Kata Abah juga seumpama adalah kisah wayang. Semua manusia, makhluk di alam dunia ini, kisah pewayangan itu ada pada peti itu. Tetapi semua kisah peti itu adalah sesungguhnya dia berpisah dengan dalang. Jadi pada saat wayang-wayang itu dimainkan oleh dalang di atas gedebong pisang itu, maka yang ditonton oleh manusia, wayang dengan wayang hanyalah permainan mereka. Mereka tidak mampu menyaksikan wayang adalah dalang yang di sebalik permainan mereka itu semua. Yang menjadi Arjuna adalah dalang, yang menjadi Bima adalah dalang, yang berkalam pada Bima, Arjuna, juga adalah Nakula, Sadewa, Yudhistira adalah dalang yang sama. Tapi yang bicara juga pada Cepot, Semar, Gareng adalah juga dalang. Yang bicara pada Duryudana, Duryusasana, semua Kurawa juga adalah dalang. Maka disinilah sesungguhnya adalah Allah mengajarkan kepada kita lewat itu. Untuk wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil zat. Kenapa dalang wayang-wayang ini lupa? Karena dia sedang ada dalam permainan. Sementara dia tidak menyadari sebenarnya yang main itu ada di sebaliknya itu. Ya, pada saat semuanya dimasukkan ke peti, dalang itu sudah berpisah dengan wayang. Karena pada dasarnya memang di sisi dalang wayang itu tidak ada. Makanya tadi pada saat seorang dalang ingin memainkan wayang-wayangnya, dia tidur di hotel, wayangnya di truk. Ya dia kemudian dia makan di restoran, wayangnya numpuk semua di dalam. Tapi pada saat bermain, penonton semua tidak bisa melihat dalang, yang ditonton adalah hanyalah permainan wayang semuanya. Inilah kehidupan kita adalah seumpama permainan wayang. Datang dari ucapan dalang yang sama. Maka oleh karena itulah sesungguhnya adalah kehidupan, kebahagiaan tergantung daripada orang itu mengenal dalang atau tidak. Maka kenapa perintah ibadah. Ada makhluk, ada khalik. Hubungan makhluk dan khalik disebut khuluk tadi semua. Maka yang harus dilahirkan adalah akhlak. Akhlak yang harus dilahirkan adalah takhallaku bi akhlaqillah, adalah akhlak dalang, bukan akhlak wayang. Maka itulah dikatakan dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Seluruh wayang ini tidak ada yang bisa memberikan darurat. Maka itulah bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak bisa memberikan syafaat dalam Al-Quran. Karena Muhammad juga adalah wayang daripada dalang. Allah lah dalangnya itu. Maka jangan salah sandaran. Sampai dalam Al-Quran Allah ingatkan menegur Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ada sesungguhnya syafaat adalah milikku. Syafaat jami'an, syafaat itu adalah milikku semuanya.
Jadi tidak ada makhluk. Makhluk semua itu hidup dihidupkan, gerak digerakkan. Nah inilah jamaah sekalian yang harus dipahami dalam kehidupan. Kalau kalian sudah memahami tentang ini semua, maka akan tenang jiwa kalian. Nah, kemudian wayang-wayang yang sudah mengerti tentang posisi dirinya dan mampu menyerahkan hak dalang kepada dalang, maka dia adalah akan tenang dan tentram. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia serahkan, kalau dia, karena dia sudah mengerti sebenarnya aku ada yang diadakan, aku wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, aku mendengar karena diberikan mendengar, aku diberikan ilmu dari ilmu dalang, semuanya adalah milik dalang. Maka tugas wayang di alam dunia ini adalah menyerahkan semuanya pada dalang. La hayyun, sesungguhnya aku nggak hidup, hidupku hidup dalang. La ilmun, aku tidak punya ilmu, ilmuku punya dalang. La sami'un, aku adalah budeg, aku mendengarkan, mendengarnya dalang. La basyirun, aku buta, sebenarnya aku melihat karena melihatnya dalang. La mutakallimun, aku itu bisu, sebenarnya aku adalah mendengar karena mendengarnya dalang tadi semua ya. Nah inilah jamaah sekalian yang maka tadi pada saat kita melaksanakan ibadah, maka Syekh Athaillah juga menegaskan kepada kita, la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan, adalah yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau minta imbalan. Wayang-wayang tolol, pada saat kamu ruku, akulah yang membuat engkau ruku. Pada saat engkau sholat, akulah yang membuat engkau sholat. Maka itulah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Ya Muhammad, akulah Tuhanmu yang sholat. Pada saat Nabi Muhammad dzikir, ya Muhammad, dikatakan la yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Disitulah jamaah sekalian sesungguhnya yang harus kita mengenal dalam perjalanan kita adalah. Kemudian pada saat manusia ini sekarang malah wayang-wayang yang tolol, yang tidak mengerti, yang dia merasa ibadah, merasa mulia, merasa soleh, jadi kiai, jadi buya, jadi gus, jadi semua. Jadi polisi, jadi tentara, yang jadi tentara juga Allah, yang jadi polisi juga Allah, tukang pijitnya juga Allah, malingnya juga Allah, polisi yang nangkapnya juga Allah, kemudian juga sama. Semuanya tidak ada yang bukan dia. Disinilah yang harus kita pahami. Pada saat panjenengan jadi tentara, jangan petantang jadi tentara, yang tentara itu Allah. Pada saat ruh kamu keluar, tidak ada yang bisa. Walaupun pangkatmu bintang 3 sekalipun, ada gunanya, bisa diinjak oleh kopral. Juga panjenengan yang polisi, juga sama. Yang polisi itu siapa? Hidup dari semua. Maka sesungguhnya ini tentang drama Tuhan. Maka tadi kata Allah, wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan fata morgana. Fata morgana itu adalah sebuah kehidupan yang kelihatan nyata, tapi sebenarnya tidak ada. Maka tadi manusia akan selalu tertipu dengan kehidupan ini. Maka Abah sudah ajarkan tentang 2 hal dalam kehidupan ini. Ada bagian yang terus berubah, adalah yang disebut makhluk. Ada yang terus dan ada satu yang tetap, itu yang disebut dengan khalik. Maka kita kalau selama berada pada sisi yang berubah itu, maka kita akan lelah dalam kehidupan ini, jamaah sekalian. Ya. Alhamdulillah udah 21 ya. Pemberitahuan semua. Dari semua. Tadi siapa yang masukin gol? Dari semua. Ini permainan 11 orang kali 2. Sebenarnya hanya 1 hit. Yang main 1 hit hidup dari semua. Nah, bagus contoh main bola ini. Bagaimana menggerakkannya? Katakanlah yang main itu adalah Yahudi yang paling kafir melawan Islam yang paling Islam, paling arif, tahfidz Quran pemainnya semua. Menang dan kalahnya itu bukan masalah tahfidz Qurannya, tapi adalah siapa yang vibrasinya paling bagus, siapa yang resonansinya paling bagus, siapa yang latihannya paling bagus, karena semuanya juga Allah. Tadi semua Allah itu menggerakkan,
Maka tadi orang Islam mohon pakai Yasin, pakai tawasul, latihan nggak pernah. Tadi semua inilah ketololan. Maka marilah berhentilah, ratusan tahun Islam sudah tolol. Maka hari ini marilah kita mari dengan hidup beragama dengan realistis. Selama ini adalah agama dijadikan bancakan. Maka mari kita lihat. Abah sudah sering menjelaskan tentang hubungan. Bagaimana adalah antara hubungan abid wal ma'bud tadi semua. Hubungan abid wal ma'bud adalah sumpama kayak tadi. Aku adalah bukan engkau. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Pada saat kayu sudah menjadi asbak kayu. Maka asbak kayu ini berkata. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Maksudnya. Si asbak kayu ngomong kepada kayu. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Pada saat nasi, beras sudah jadi nasi. Si nasi ngomong, aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Nah, Bapak pun sama dengan Allah. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Karena kita ada, karena adanya Allah. Kita hidup karena hidupnya Allah. Kita wujud karena wujudnya Allah. Berarti kalau begitu, kita sebenarnya adalah ada yang diadakan. Adalah kitalah kenyataan wujud Allah. Tadi semua. Tadi, kita bukan Allah. Tapi Allah itu kita. Beda itu. Aku ini asbak kayu. Ya, aku ini asbak kayu. Tapi kayu ada. Aku bukan kayu. Kata asbak. Tapi kayu adalah aku tadi semua. Nah, disitulah sesungguhnya dalam sholat itu kenapa harus tubadil. Diganti dari isim fa'il yang tadinya yang sholat si asbak kayu, maka harus itikodnya, maka asbak kayu dileburkan sebenar-benarnya aku tidak ada, adalah yang ada adalah engkau tadi semua. Itulah Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Itulah kedua Allah mengajarkan kepada kita tentang perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar adalah menggambarkan Nabi sebagai Pandawa. Pada saat Nabi bersandar pada Allah, menang. Jadi pada saat Nabi adalah pasukannya itu bersandar kepada pasukan. Jumlah pasukan. Perangnya ada di Madinah. Orang-orangnya sudah hebat, ya sudah bersatu dengan Nabi. Bahkan yang memimpinnya Nabi Muhammad sekalipun tetap kalah. Itulah maka menunjukkan juga sesungguhnya Muhammad itu tidak bisa memberikan syafaat selama Allah tidak memberikan ridho dan izinnya. Tadi semua. Makanya tadi jangan salah sandaran tadi semua. Sesungguhnya Allah sedang menyatakan bahwa Muhammad tidak bisa berbuat. Pada serang Badar maka ditanya, ya Muhammad siapa yang melempar pasir? Wa ma romaita id romaita walakinallaha romah. Siapa yang melempar pasir ya Muhammad? Maka disitu Allah katakan, akulah yang melempar pasir Muhammad. Maka pada dasarnya pada saat orang bersandar pada Allah, bersandar pada kekuatan Allah, wujudnya wujud Allah. Maka dalam Bapak sebelum bekerja, sebelum apa, serahkan diri Bapak. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Kembalikan semuanya dulu. Sebelum makan, bacalah pada makanan bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqqi nur Muhammad. Pada saat kita mau minum, baca bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqqi nur Muhammad. Maka pada saat kita tadi semua, karena contoh perang Badar adalah Nabi diberikan kemenangan oleh Allah pada saat tidak ada modal, tidak ada kekuatan. Tetapi pada saat kekuatannya bersandar pada Allah, 300 adalah bisa mengalahkan 1.500 tuh. Jadi artinya kalau orang teriak-teriak cari modal, cari backing, cari apa, itulah kesalahan. Maka pada saat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di semua ya. Sungguh indah Allah mengisahkan perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud adalah sama dengan perang Badar dipimpin oleh Nabi. Bahkan pasukannya lebih besar. Perangnya ada di Madinah. Sementara Abu Jahal datang dari Mekah jauh. Membutuhkan berapa hari harus berjalan kaki. Dengan pasukan yang lebih sedikit. Di mana Khalid bin Walid sudah bergabung dengan Rasulullah. Hamzah sudah bersama Rasulullah. Abu Sofyan sudah bersama Rasulullah. Tapi kenyataannya pada saat tidak bersandar pada Allah. Walaupun dipimpin oleh Muhammad sekalipun. Perang Uhud itu kalah. Kenapa? Karena diniatkan, ada niat daripada orang-orang itu adalah niatnya bukan. Dan mereka sudah menang sebelum bertanding. Karena mereka punya anggapan perang Badar saja kami menang. Tapi kenyataannya justru perang Uhud mereka kalah. Nah itulah. Itu menggambarkan juga di ayat yang lain bahwa Allah menegur Nabi Muhammad. Hei Muhammad, sesungguhnya syafaatku milikku semuanya. Artinya apa? Hei Muhammad, engkau tidak bisa memberikan kemenangan. Engkau tidak bisa memberikan syafaat. Yang sekarang orang Islam sudah salah kaprah. Menganggap Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat. Nabi Muhammad itu nggak ada bedanya dengan kita. Dia itu juga sama-sama makhluk. Ingat itu. Cuma beliau dilebihkan oleh Allah adalah basyarun lakal basyari. Adalah basyar. Karena beliau adalah dikata, Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Innama ilahukum ilahu wahid. Tapi beliau adalah diberikan oleh Allah dari semua. Tapi pelajarannya kepada kita jangan menjadikan salah. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 40 ini Allah mengingatkan tentang orang yang belum kembali kepada Allah. Orang yang sombong, menyombongkan adalah ayat-ayat Allah. Tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Tidak mau mentauhidkan Allah. Sehingga Allah ingatkan, Innalladzina kadzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami adalah wastakbaru dan sombong. Sombong itu di sini menggambarkan adalah dia adalah masih wujud tadi. Ya, kemudian kata Allah dikatakan anha terhadapnya la tupattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dikatakan wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamal, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum pisamil khiyati, ke dalam lubang jarum. Tuh, mustahilnya kita berjalan kepada Allah dengan tubuh ini. Itulah kenapa matematika mencontohkan bahwa kita adalah dalam perjalanan kembali kepada Allah itu kita harus kosong. Dalam perjalanan kepada Allah itu kita harus al-mutu qabla an tamutu. Kita harus mati dalam hidup. Itulah maka pada saat umat Bani Israel telah melakukan kesyirikan yang besar, kemudian Allah menyuruh Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah fatubu ila bari'ikum. Hei Musa, katakan pada kaum, berkatalah Musa pada kaumnya, kalian telah mendolimi diri kalian. Kalian telah apa mendolimi diri kalian? Artinya adalah bahwa kamu adalah merasa wujud. Bahwa kamu tidak mengembalikan hak Allah kepada Allah. Bahwa kamu telah merampok hak rububiyah. Inilah dikisahkan dalam kisah itu adalah sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian. Karena dikisahkan Bani Israel adalah mengikuti Samiri, menyembah sapi yang dibuat dari emas oleh Samiri. Tetapi itu sanepan Allah. Pada dasarnya Allah sedang menyindir manusia, siapapun manusia yang menganggap tubuhnya adalah merupakan patung emas yang dia banggakan, yang dia merasa hebat, yang kiai merasa jadi kiai, yang tentara merasa jadi tentara, yang jenderal merasa jadi jenderal, yang dokter merasa menyembuhkan, semuanya merasa hebat dengan masing-masing. Itulah sesungguhnya orang-orang yang menyembah tubuhnya sendiri. Orang-orang yang telah menyembah patung emas. Itulah sebetulnya kisah Samiri itu adalah pada saat ini adalah kepada kita yang berbangga-bangga dengan tubuh ini.
Maka Allah ingatkan tadi, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru, maka Allah katakan wastakbaru, yang sombong. Karena tadi berarti kita ini maka diumpamakan oleh Allah adalah wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyati, adalah tidaklah akan masuk surga sampai adalah unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Artinya Allah membuat teori kemungkinan selama kamu berjalan dengan tubuhmu itu, maka selama kamu yang wujud, maka aku ada. Selama kamu yang ada, aku tidak ada. Selama kamu yang melihat, aku buta. Selama kamu yang mendengar, aku tuli. Selama kamu yang berilmu, aku bodoh. Maka sahabat, maka jamaah sekalian, Abah sering sampaikan pada dasarnya manusia sekarang di akhir zaman ini telah mengkubur Tuhan dalam-dalam pada saat dia merampok hak rububiyah tadi semua. Maka yang harusnya disadari dikembalikan oleh kita, kembalikan sifat wujud kepada Allah. Kembalikan bahwa sadari sebenarnya kita ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Maka setiap hari kita diajarkan oleh Allah tentang hidup dan mati. Oleh karena itu, maka pahami pada saat beras menjadi nasi, sesungguhnya nasi harus berkata, aku bukan engkau, tapi engkau wahai beras adalah aku. Yuk. Pada saat beras sudah menjadi nasi kuning itu harus berkata, wahai beras, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Karena nasi kuning itu berasal dari beras tadi semua. Ngerti nggak maksudnya? Adik. Pada saat gelas kaca ini dia berkata adalah sesungguhnya aku adalah bukan engkau kepada kaca, tapi engkau adalah aku. Nah inilah sesungguhnya berarti gelas kaca yang sudah berserah diri. Maka Allah ingatkan kepada kita di dalam ayat di dalam surat Az-Zumar adalah bismillahirrahmanirrahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la yunsarun. Allah ingatkan. Di sini adalah berfirman wa anibu, dan kembalilah kalian. Tadi kembalikan. Ya, kalau kata Syekh Athaillah tadi semua adalah kita tidak boleh mengakui barang orang lain menjadi milik kita. Kita tidak boleh mengakui bahwa kita juga sama, ya. Tapi hari ini orang-orang petantang petenteng merasa jadi ulama, petantang petenteng merasa jadi jenderal, jadi polisi, jadi apa tadi semua. Padahal segala apa di alam dunia ini semua adalah karyawan Allah. Mereka digerakkan oleh Allah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tiada yang bergerak sedikit pun mereka dengan izin Allah. Maka marilah kita tiru sifat Allah. Bagaimana sifat Allah itu? Maka tercermin dalam Asmaul Husna. Allah itu adalah Raufur Rahim. Allah pemaaf, Allah penyayang, Allah itu pengampun. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu adalah maka namanya indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Muhaimin. Demikian pula. Tapi jangan lupa Allah juga Al-Ghani, Allah itu kaya. Maka orang-orang ini yang sesungguhnya adalah sebenarnya kalau percaya dengan Allah, dia akan tajali sifat Allah kaya. Karena Allah itu tidak punya nama miskin. Allah itu tidak punya asma asma yang buruk semuanya, maka dinamakan Asmaul Husna. Maka marilah kita adalah menjadikan abid adalah kepada Allah Al-Ma'bud, sehingga abid wal ma'bud adalah wahid. Maka itulah jamaah sekalian, kita diajarkan suruh mengenal diri. Mengenal diri untuk apa mengenal diri? Ternyata tanpa mengenal diri Bapak tidak akan bisa bersyahadat, karena kau akan bertemu mengenal sebenarnya Allah, mengenal sebenarnya Muhammad pada saat mengenal diri. Mengenal diri bukan untuk menemukan diri. Untuk menemukan ternyata sebenar-benarnya diri itu tidak ada. Karena sebenar-benarnya diri kita ternyata adalah ruh. Yang melihat disebut si basor pada mata. Yang datang ke telinga disebut si sama adalah ruh.
yang datang pada mata disebut si basor, datang pada mulut si kalam, datang pada hati, akal disebut si ilmu. Pada saat punya keinginan disebut si nafsu. Pada saat keinginannya baik disebut nafsul mutmainah. Pada saat keinginannya buruk disebut amaroh. Maka sesungguhnya yang maling, yang rampok, yang nangkap, yang ini, yang menghukum, yang jaksa, yang hakim, inilah semuanya hanya proses belajar untuk memahami hukum-hukum Allah di alam dunia ini. Memahami hukum-hukum dalang. Kalau seandainya adalah si Arjuna nangkap si Dursasana, sebetulnya yang nangkap juga dalang, yang ditangkap juga dalang. Tadi pada saat juga Arjuna sholat, sebenarnya yang disembah juga adalah Arjuna menyembah dalang itu sendiri. Jadi yang menyembah, yang disembah, yang mengingat, yang diingat, yang menuju, yang dituju. Makanya tadi setiap manusia dari awal diajarkan untuk mengenal kepada Allah. Tapi tidak ada orang yang bisa kenal Allah kecuali kenal kepada diri. Untuk apa mengenal diri? Untuk bisa memahami, menemukan sebenar-benarnya diri batinku adalah Allah dan diri dohirku adalah Muhammad. Maka dengan mengenal diri kita akan bersyahadat, menyaksikan. Tapi nanti akan ketemu diri yang dohir dan diri yang batin. Yang bersaksi adalah dia, diri yang dohir Allah, diri batin pun Allah. Yang disaksikan dia Allah pada diri dohir dan diri batin. Yang ikut menyaksikan juga dia Allah pada diri dohir dan diri batin. Karena kata Abah juga semuanya adalah hanya tentang af'al dalang, asma dalang, sifat dalang, zat dalang. Tadi ya, yang harus dipahami. Maka itulah sifat 20 ada 7 sifat ma'ani pada dalang, pada wayang itu. Tetapi pada saat 7 sifat ma'ani juga ada. Ada pasangannya pada A'yan Sabito. 7 sifat ma'ani pada A'yan Khorjiyah, sifat Adam. Tapi pada A'yan Sabito, pada Muhammad, pada ruh, ada 7 sifat maknawi. 7 tambah 7 adalah 14. Tapi 14 disatukan dengan satu sifat wahdaniyatnya Allah. Maka disitulah kita akan mengerti mana dalang, mana wayang. Tadi semua ya. Nah inilah jamaah sekalian yang harus dipahami adalah dengan mengenal diri kita akan bersyahadat. Setelah kita kenal diri, kita bersyahadat menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, maka barulah tegakkan si diri, itulah sholat. Jadi rukun Islam itu adalah dengan mengenal diri, mengenal Allah dan Muhammad. Itulah yang kata Allah, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan itulah kenapa Allah menyuruh wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu adalah apakah engkau pernah meneliti siapa dirimu. Sanurihim ayatina fil afaq, sesungguhnya aku telah perlihatkan ayat-ayatku di ufuk, dan wafi anfusihim, dan dalam dirimu, sampai Allah suruh baca Iqra kitabaka kafa bi nafsika al yauma alaika hasiba. Iqra, bacalah, adalah gitu Al-Quran Qadim, wahyu minulio, orang ditulis bisa diwocok, itulah tubuh kita. Maka dengan mengenal diri kita akan bersyahadat. Kemudian setelah kita bersyahadat menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri, barulah kita tegakkan. Maka pada saat dia menegakkan diri disebut sholat. Pada saat dia mensucikan diri disebut zakat. Pada saat dia menahan keberadaan diri disebut saum. Dan pada saat dia mendekatkan diri disebut haji. Maka kata Abah, setiap saat Abah itu haji. Duduk saja Abah rukun Islam yang 5 itu tidak harus menunggu Dzulhijjah untuk haji. Tidak menunggu Ramadan untuk saum. Tidak menunggu haul untuk zakat. Tidak menunggu waktu sholat untuk sholat. Karena sudah sholat sebelum sholat. Sholat dalam sholat. Tetap sholat setelah sholat. Dan terus menyaksikan segala yang dohir adalah Muhammad. Dan segala yang batin adalah Allah. Allahu nurus samawat. Maka nampaklah Allah nyata. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Maka Allahu adalah nur. Nur itu adalah
terang-terang itu adalah jelas, jelas itu adalah nyata, nyata itu adalah wujud, wujudlah nampak. Maka kita akan menyaksikan. Abah sudah ajarkan napas masuk, napas keluar, at-tanzih dan tasbih. Maka at-tanzih adalah dengan napas masuk hu ke dalam, tenggelamkan segala yang ada ini yang dohir batinkan. Kemudian wujudkan dengan at-tasbih, dengan napas keluar, kun fayakun. Maka insya Allah dalam hidupmu nggak usah capek sebenarnya. Maka orang yang sudah demikian oleh Allah diundang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka di sini pun dia sudah bisa mendapatkan surga. Di sini pun, ya. Karena kata Allah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah menjadi hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kapan? Sekarang. Itulah kenapa dalam kitab Surah Asrar, Jannatul Ma'wa itu sekarang. Sekaranglah kita bisa merasakan surga. Kapan bisa merasakan surga? Sekarang. Bagaimana cara merasakan surga? Mati. Bagaimana cara mati? Panakkan. Bagaimana cara mempanakkan diri? Tadi, kembalikan hak rububiyah. Sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Yang wujud adalah Allah. Yang hidup hanya Allah. Dan kemudian setiap hari merasakan kehadiran Allah. Yang mengurus kita adalah Dia yang hidup. Karena sesungguhnya yang pergi ke sawah yang hidup. Yang pergi ke kantor yang hidup. Yang jadi polisi yang hidup. Yang jadi ustadz yang hidup. Yang maling juga yang hidup. Karena bisa nggak maling kalau dia nggak hidup? Bisa nggak maling? Nggak bisa. Itulah sesungguhnya dunia ini adalah dongeng Tuhan. Malingnya juga hidup. Kalau nggak hidup bisa maling nggak? Yang nangkap hidup apa yang mati? Yang hidup. Berarti yang nangkap, yang hidup, yang ditangkap, yang hidup, yang sholat, yang hidup, semuanya. Maka disinilah sesungguhnya sebenarnya kalau kita paham adalah inilah dongeng Tuhan. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Ya. Maka jemaah sekalian yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah juga apa namanya, maka Syaikhullah mengajarkan kepada kita adalah al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'i ikhlasi fiha. Amal itu adalah perbuatan. Amal itu adalah bangkai. Amal itu adalah merupakan adalah mayit, tapi adalah wujudnya amal itu adalah al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'i. Nah, yang disebutkan arwahnya, ruhnya amal itu ikhlas. Jadi ikhlas itu pada saat ke kantor, yang ke kantor bukan dirimu lagi. Yang disebut ikhlas itu pada saat kamu mencuri, yang mencuri juga bukan kamu. Tapi pada saat yang berkaitan yang buruk, tetap katakan, siapa yang mencuri? Aku. Walaupun sebenarnya yang mencuri yang hidup. Bapak bisa nyuri nggak? Nggak bisa. Inilah nikmatnya hidup kalau sudah mengerti. Yang mencuri, yang menangkap, yang hidup, yang punya, semuanya adalah hanya tentang Dia semuanya. Ya, dua-dua. Tadi semua. Nah, inilah jemaah sekalian yang harus dipahami. Maka dikatakan adalah maka idbin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimun itazahu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tadi tenggelamkan, matikan, karamkan. Maka itulah kita disuruh al-mutu qablan, kita disuruh dalam Al-Qur'an itu tobat, taba ya tubuh taubatan, kembali. Kenapa disuruh kembali? Kapan kembali? Sekarang. Kenapa harus sekarang? Supaya kita bisa ibadah. Kenapa sekarang? Supaya kita bisa bertemu dengan Allah. Kenapa sekarang? Supaya sekarang kita bisa menikmati surga. Itulah kan nggak salah hadis. Kita ini bisa melihat Allah kalau kita innakum lantaro robbakum hatta tamu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian
Kalau seandainya kecuali kalian mati. Nah, pada saat kita sudah mati maknawi, bukan mati hissi, berarti hari ini pun kita bisa melihat Allah. Kalau sudah bisa melihat Allah, itulah yang Allah undang. Ya ayat Tuhan nafsul mut. Nah, nafsul mutmainah itu orang yang sudah mempanakkan dirinya, yang sudah mengerti, yang sudah sadar, yang sudah mengembalikan hak rububiyah Allah, wujud kepada Allah, hidup pada Allah, kudrat pada Allah, iradat pada Allah. Maka dia sudah mayit di alam dunia ini. Hidup, tadi dia adalah dengan mematikan dirinya, dia sudah kembali kepada Allah yang maha hidup. Tadi semua. Maka dikatakan idbin wujudaka bi ardil khumul pama nabata mimma lam yudfan la yatimu, ada nitazahu, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam maka dia sempurna. Tadi dengan at-tanzih, tanamlah. Yang dohir batin kan, yang batin dohir kan. Ini contoh gelas kaca. Kata apa? Adharo wis ngadarkeun kaca, wujudak kula syai'in menjadi gelas kaca. Li'annahu karena satune kaca albat batin. Jadi kaca ini pada gelas kaca ini menjadi batin. Watowa, dan harus mampu menghilangkan wujudak kula syai'in, wujudnya si gelas kaca, li'annahu karena satune kaca itu adohir. Tadi atanzih, masukkan dengan napas masuk, telanlah semuanya. Laut, langit, gunung semuanya adalah tenggelamkan, sesungguhnya adalah semuanya tidak ada. Tadi semua. Masukkan ke dalam dengan tali selaan napasmu itu. Pelan semuanya. Kemudian tahan dulu di dalamnya Allahu Haqqun. Katakan bahwa sesungguhnya yang hak adalah dia. Allahu Hayyun, yang hidup hanya dia. Allahu Qayyum, yang berdiri sendiri adalah dia. Allahu Wadud, juga adalah dia. Kalau kamu buang napasnya, Allah dohirkan at-tasbih tadi semua. Berarti sekarang sebenarnya yang batin ini satu dengan yang dohir. Sebenarnya dunia ini satu dengan akhirat. Sebenarnya dunia ini akhirat. Maka tadi Allah mengatakan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh, kamu akan berubah nasibmu di sini. Dengan apa yang telah Allah anugerahkan tadi dengan tasbih. Telanlah kepada dirinya. Dengan menyadari sebenarnya adalah aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Tadi semua. Ya. Kata si gelas kaca. Aku bukanlah kaca. Kata si gelas kaca. Tapi kaca adalah aku. Tadi semua. Maka berarti sekarang kaca Allah akan terjali pada diri kita. Tadi semua. Maka disitulah barulah Bapak akan membuktikan iman subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Tadi semua. Ya. Maka kalau tidak ditenggelamkan tadi semua, walaupun ibadah Bapak 1 triliun tahun dibagi berapapun dalam matematika, hasilnya syirik tadi semua. Itulah kata Allah fawailul lil musallin tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Riya. Kenapa riya dikatakan kata baginda Nabi, inna yasiron minar riya'i syirkun. Karena riya itu syirik. Tadi semua. Riya itu syirik. Ujub juga syirik. Sombong, mbahnya syirik. Maka tadi Allah mengancam orang yang sombong tadi semua. Dan diantaranya sombong itu adalah tadi tidak mau mengembalikan hak rububiyah tadi. Kata Syekh Athaillah tadi mengatakan adalah kita harus mampu mengembalikan semua milik Allah kepada Allah tadi semua. Ya. Adalah apa yubihu laka anta da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin? Apakah Allah membolehkan kamu mengakui sifat dia, wujud dia menjadi wujud dirimu dan sifat dirimu? Bagi Allah kamu ngaku tidak apa-apa. Tetapi masalahnya kamu yang akan menderita. Maka disinilah pada saat kamu wujud Allah Adam. Pada saat kamu hidup Allah mati. Nuh, bagaimana kau akan kembali pada Allah yang mati?
Maka disitulah kenapa konsep al-mutu qabla an tamutu. Pada saat kata kamu la hayyun, maka kamu mati. Maka engkau hidup pada hidupnya Allah. La sami'un, maka engkau sekarang budeg. Maka engkau akan mendengar dengan mendengarnya Allah. La mutakallimun, maka engkau sekarang bisu. Maka engkau mulutmu bicara dengan kalamnya Allah. La ilmun, aku tidak punya ilmu, aku bodoh. Maka sekarang kau berilmu dengan ilmu Allah. La qadirun, la muridun, aku tidak punya kuasa dan kehendak. Semuanya pada kehendak Allah. Maka itulah Allah ada berfirman dalam hadits qudsi, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, bagaimana seorang hamba mencintaiku? Kembalikan milik dia kepada dia. Tadi semua. Maka dikatakan Syekh Athaillah tadi, mana'aka antadayya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain menjadi milikmu. Apa boleh katanya Allah? Maka apa yubihu laka antadayya wasfahu wa huwa rabbul alamin? Apa boleh Allah melarang kamu mengakui milik orang lain menjadi milikmu, apalagi milik Allah menjadi milikmu. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Jangan maka orang yang seperti ini Allah ingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka sesungguhnya ibadahnya sia-sia yang dilakukan oleh kita itu semua. Muplis tadi semua ya, karena riya. Inna yashiran minar riya'i syirkun wa inna man ada awliya Allahu faqad barazallahu bil muharabati wa innallaha yuhibbul atqiyai wal asfiya'a. Tadi semua dan selanjutnya hadisnya panjang. Sesungguhnya sedikitnya riya itu sudah termasuk syirik. Sedikitnya riya itu termasuk syirik. Itulah tadi Allah ingatkan surat At-Taubah adalah mustahilnya orang berjalan kepada Allah dengan dirinya seumpama mustahilnya memasukkan adalah unta ke dalam lubang jarum. Tadi semua ya. Maka baginda Nabi mensusul dengan sabdanya man tawaddu'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullahu. Siapa yang merendahkan diri, siapa yang mematikan diri, siapa yang mempanakkan diri, maka dia Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menyombongkan diri, yang dia merasa wujud, yang merasa ada, merasa bersifat. Ingat, kita ini manusia tidak punya sifat kita tergantung pada sifat Allah. Wujud kita tergantung pada wujud Allah. Gelas kaca ini tergantung wujudnya pada kaca. Gelas kaca ini tergantung pada sifat kaca, bukan sifat dirinya. Ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Tadi semua. Bahkan kalau Bapak menyadari setiap hari diurus oleh kita. Bapak tidur pun hidup itu tidak pernah ngantuk dan tidur. Itulah hidup. Tadi semua. Ya. Tugas kita sederhana. Padahal sebenarnya kalau mengerti kita ini menyerahkan ya. Maka dikatakan walillahi ma sadaqallahu abdun illa syarrahu allai yash'ura bima kanihi. Demi Allah tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Karena kita ini tidak punya kedudukan tadi semua. Yang jadi jenderal pun Allah, yang jadi ulama juga Allah. Tadi semua ya, kalau ngerti tadi semua ya. Nah inilah maka dalam hikmah selanjutnya adalah pahami tadi bagaimana kita mengembalikan hak Allah kepada Allah tadi semua. Maka dikatakan oleh baginda Nabi adalah kullu syai'in halikun illa wajahu, segala sesuatu adalah akan hancur kecuali wajah Allah. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Camkan, kata baginda Nabi, segala sesuatu selain Allah itu palsu. Berarti segala sesuatu yang selain Allah itu palsu, palson, alias tidak ada. Makanya al-aqwanu dokhiru hagirotun. Maka kata Syaikhullah, al-aqwanu, setiap kawan adalah dohirnya adalah tipuan. Wabatinu ada dan batinnya adalah ibrotun, adalah
ibroh, pelajaran kepada kita. Maka apa namanya, itulah kenapa hikam mengajarkan kepada kita kaifa yatasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan kaca terhalang oleh gelas kaca, sementara yang ada adalah kacalah yang mendohirkan gelas kaca. Bagaimana Allah terhalang oleh Bapa sementara kita ini ada karena dohirnya Allah. Karena kita ini wujud karena wujudnya Allah. Kita hidup karena hidupnya Allah. Tadi semua ya. Maka kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab sesuatu padahal dia Allah nampak dohir pada segala sesuatu. Pak Desadi, bagaimana gelas kaca ini, kaca terhalang oleh gelas kaca, sementara padahal dialah kaca yang nampak dohir pada gelas kaca. Pahami tadi semua ya. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia yang terlihat. Bagaimana kaca akan terhalang oleh gelas kaca? Dialah yang nampak terlihat pada seluruh gelas kaca. Maka tadi, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Pahami. Katakan dalam diri, aku bukan engkau, tapi engkau adalah karena wujudku adalah wujudmu. Tadi semua. Melihatku karena basormu. Mendengarku karena samamu. Berkataku karena kalammu. Pengetahuanku karena ilmumu. Bergerakku karena gerakmu. Inilah yang harus dipahami. Ya. Maka kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adharu fi kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia jelas tampak dari segala sesuatu. Bagaimana kaca akan terhalang pada gelas kaca, sementara dialah yang tampak pada seluruhnya pada kaca ini. Maka ada harawis ngadohirkan kaca wujuda kulla syai'in menjadi gelas kaca li'annahu karena satune kaca al batin pada gelas kaca watwa, dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in adalah kaca pada gelas kaca ini li'annahu karena satune kaca ad-dhahir tadi semua ya. At-tasbih menghilangkan wujudnya kaca, ada at-tanzih tenggelamkan wujudnya gelas kaca pada kaca. At-tasbih dohirkan sebenar-benarnya adalah gelas kaca itu adalah kenyataan diri si kaca. Inilah tentang kehidupan. Kalau sudah begitu, Bapak berarti sudah betul-betul mengenal Allah dengan sebenarnya. Bersyahadat dengan sebenarnya. Maka Bapak bisa mendirikan sholat dengan sebenarnya. Rukun Islam Bapak sudah sempurna. Syahadat sudah betul-betul menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri. Sebenar-benarnya. Maka lenyap aku ke dalam kosong. Tadi, Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Makanya biasakan adalah dengan menutup, merapatkan gigi, menutup, rapatkan menekuk lidah. Usalli lam jalalah, ruhku, ruh Allah, rahasiaku, rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah adalah batinku, Muhammadur Rasulullah adalah dohirku. Dari semua ya. Maka itulah ya. Kemudian juga di hikmah yang di penutup adalah kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal andai kata tidak ada Allah, tidak ada sesuatu. Jika tidak ada kaca, maka tidak ada gelas kaca. Jika tidak ada kayu, maka tidak ada asbak kayu. Jika tidak ada beras, tidak akan ada nasi kuning. Jika tidak ada beras, tidak akan ada nasi putih. Tidak ada nasi lemak. Tidak ada lontong. Tidak ada bubur. Sebenarnya bubur adalah beras. Tapi bagi si bubur jangan pernah mengaku aku beras. Tadi
Aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Coba.